Kamu tahu nggak? Meskipun teknologi pengenalan wajah dianggap super canggih, kenyataannya sistem ini masih sering bingung membedakan wajahmu dengan kembaranmu. Gila, kan? Padahal konon akurasinya 99%, tapi nyatanya bisa kena tipu sama wajah yang mirip. Yuk, kita bongkar habis-habisan sains di balik kebingungan ini. Selama ini kita mengira teknologi pengenalan wajah sempurna. Face ID di iPhone, scan paspor di bandara, pasti akurat, kan? Tapi kenyataannya, sistem ini punya titik buta besar, orang kembar identik. Kenapa? Karena secara genetik, wajah mereka hampir identik, dan sistem yang didesain untuk membedakan manusia jadi bingung saat ada duplikat. Ini fakta yang jarang diketahui. Fakta intinya, sistem pengenalan wajah mengukur jarak antar fitur seperti mata, hidung, rahang. Untuk kembar identik, jarak itu hampir sama persis. Akibatnya, false accept rate, kemungkinan sistem salah kenali, melonjak drastis. Penelitian menunjukkan kesalahan bisa 100 kali lipat lebih tinggi. Bayangkan, pintu otomatis di kantor bisa kebuka 2 kali untuk orang yang sama. Tapi kenapa sistem ini ada? Sejarahnya dimulai tahun 1960-an, saat ilmuwan bereksperimen dengan komputer untuk mengenali wajah. Awalnya geometri dasar, lalu berkembang dengan neural networks. Masalahnya, data training kebanyakan bukan dari kembar. Jadi sistem terbiasa dengan wajah umum. Saat bertemu kembar, polanya kurang detail, jadilah error. Secara sains, sistem melihat wajah sebagai kumpulan angka, vektor. Setiap wajah punya unique identifier. Tapi karena kembar identik punya DNA sama, bentuk wajah mereka nyaris identik. Sistem biasanya menggunakan 80 titik referensi atau lebih. Titik-titik ini mudah gagal jika ekspresi atau pencahayaan sedikit berbeda. Algoritma deep learning juga belajar dari foto. Jika jarang melihat kembar, ya error. Fakta keren, bukan hanya kembar identik. Doppelganger, orang mirip tanpa hubungan darah, juga bisa mengecoh sistem. Ini false positif. Contoh, seorang pria Inggris didenda karena kamera lalu lintas salah mengenalinya sebagai orang lain yang mirip. Efeknya fatal. Kamu bisa disangka orang lain akibat teknologi yang belum sempurna. Mitos terbesar, face recognition itu 100% akurat. Banyak yang percaya, apalagi dipakai polisi atau imigrasi. Padahal teknologinya masih terbatas. National Institute of Standards and Technology, NIST, menguji banyak algoritma dan menemukan false positive rate bisa di atas 5% untuk kasus tertentu. Kepercayaan publik sering overestimata. Mitos itu hancur saat kita lihat kasus kembar. Algoritma terbaik pun sering salah. Karena sistem dilatih dengan dataset mayoritas bukan kembar. Solusinya, beberapa perusahaan menambah titik sampel seperti pola pembuluh darah atau bentuk telinga. Tapi tetap, tidak ada yang sempurna. Mitos akurasi 99% adalah bohong besar bagi yang memiliki wajah mirip. Beberapa eksperimen gila pernah dilakukan. Peneliti dari University of Cambridge mengundang 18 pasang kembar untuk di-scan dalam berbagai kondisi, kacamata, tanpa makeup, rambut berbeda. Hasilnya, sistem gagal hingga 20% kasus. Bahkan saat satu kembar memakai face paint, sistem tetap terkecoh. Seperti Mission Impossible, tapi nyata. Yang mengejutkan, sistem tidak bisa membedakan si A dan si B meskipun ada perbedaan kecil seperti tahi lalat atau bekas luka. Kenapa? Karena algoritma lebih fokus pada struktur global, bukan detail. False match rate untuk kembar bisa 100 kali lipat lebih tinggi. Artinya, dari 100 percobaan, 20 kali salah. Angka yang berbahaya untuk security sensitif seperti perbankan. Fakta lain, sistem pengenalan wajah 3D dengan sensor inframerah pun masih bermasalah. Meskipun 3D menangkap bentuk wajah lebih akurat, kembar identik memiliki struktur tulang yang nyaris sama. Depth map mereka juga mirip. Kombinasi 2D atau 3D memang meningkatkan akurasi, tapi tetap tidak 100% anti gagal, apalagi jika kembar sengaja bergaya.
Dampaknya ke hidup kita? Kamu merasa aman dengan Face ID, tapi bayangkan jika ada kembar jahat yang bisa membuka HPMU. Atau di bandara, identitasmu tertukar. Di AS, seorang pria ditahan karena imigrasi salah mencocokkan wajahnya dengan pelaku kejahatan yang mirip. Untungnya dibebaskan, tapi risiko kehilangan privasi dan keamanan nyata. Angka-angka yang bikin mikir. Menurut riset NIS, false positive rate untuk populasi umum hanya 0,001%, tapi untuk kembar identik bisa naik ke 10% atau lebih, kenaikan 10.000 kali lipat. FBI memiliki lebih dari 1,5 miliar foto. Jika 0,1% saja error, itu 1,5 juta kesalahan. Bayangkan betapa tidak reliabelnya sistem ini untuk identifikasi massal. Kontroversi makin seru, sistem dianggap bias. Misalnya, sering salah mengenali orang kulit hitam, apalagi yang kembar. Ini isu rasisme algoritma. Beberapa kota di AS melarang facial recognition oleh polisi karena dianggap melanggar privasi dan rentan salah tangkap. Ilmuwan terpecah, ada yang percaya sistem bisa diperbaiki, ada yang bilang harus diganti total. Studi kasus nyata, di Inggris, seorang pria didenda karena kamera lalu lintas salah mengenalinya sebagai kembarannya yang lain. Polisi pun bingung karena wajah mereka sangat mirip. Akhirnya, sidik jari digunakan untuk konfirmasi. Ini menunjukkan bahwa teknologi saja belum cukup, manusia masih diperlukan dalam verifikasi identitas. Tapi fakta paling gila, sistem pengenalan wajah bisa diperbaiki dengan belajar dari kembar. Karena sering salah, algoritma dipaksa memperhatikan detail ultra halus seperti pori-pori kulit atau ritme kedipan mata. Setelah dilatih spesifik, sistem bisa membedakan kembar dengan akurasi hingga 99%. Ironisnya, ini membuat sistem lebih baik untuk semua orang, bukan hanya kembar. Kesalahan justru jadi guru. Intinya, teknologi pengenalan wajah tidak sempurna, dan itu wajar. Manusia saja kadang sulit membedakan kembar. Justru dari keterbatasan ini kita belajar bahwa tidak ada teknologi yang absolut. Tantangan seperti inilah yang mendorong inovasi. Mungkin suatu hari sistem akan sangat akurat berkat risiko-risiko ini. Jadi, jangan remehkan situasi yang bikin sistem bego. Gimana menurutmu? Pernah mengalami sendiri Face ID gagal membedakanmu dengan saudaramu? Atau kamu punya kembar? Ceritakan di komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan fakta sains keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.